Selamat pagi para siswa yang terkasih. Semoga Anda selalu sehat. Pada kesempatan ini kita akan masuk bagian pokok bahasan kedua tentang statistika. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ini. Yang pertama, berkaitan dengan membaca data dan menyajikan data. Yang kedua, tentang ukuran pemusatan data. Yang ketiga, ukuran letak data. Dan yang keempat, ukuran penyebaran data. Kita mulai dengan bagian pertama. Membaca dan menyajikan data itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk histogram. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang hal-hal tersebut tadi, saya ingatkan terlebih dahulu, apa itu statistika? Statistika adalah sebuah cabang ilmu matematika yang melakukan pengukuran, pencacahan, pengamatan, dan melakukan perhitungan serta menarik kesimpulan. Itu pengertian statistika. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah sebuah data. Data ini sering Anda lihat di media surat kabar atau di televisi dan lain-lain. Data ini disajikan dalam bentuk yang disebut tabel, atau lebih lengkapnya nanti akan disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana kita bisa membaca tabel ini? Secara lengkap bisa dilihat dari judulnya. Ini adalah tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Jadi bagaimana membaca data ini? Kita lihat misalnya kolom pertama tentang umur. Berarti umur 5-9 tahun, yang laki-laki ada 44.843, yang perempuan ada 41.756. Atau kalau dilihat misalnya jumlah penduduk laki-laki ada berapa? 568.780. Yang perempuan ada berapa? 590.015. Sehingga total jumlah penduduknya adalah 1.158.795. Begitu kira-kira cara membaca data ini. Nah, sekarang contoh tabel yang kedua. Ini lebih simpel. Nilai ulangan matematika kelas 12 MIPA. Yang punya nilai 31 sampai 40 3 orang. 51 sampai 60 10 orang dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Sekarang bagaimana cara menyajikan tabel ini? Atau bagaimana cara membuat sebuah data menjadi tabel distribusi frekuensi berikut ini. Pertama-tama saya kenalkan dulu beberapa istilah. Ada kelas, ada batas bawah, ada batas atas, ada tepi. Bisa tepi bawah, tepi atas, titik tengah, banyaknya kelas, dan panjang kelas. Perhatikan tabel ini.
tabel ini berarti dibagi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kelas pertama itu berarti mulai dari 31 sampai 40. Kelas kedua 41 sampai 50 dan seterusnya. Bilangan 31 disebut batas bawah kelas pertama. Bilangan 40 disebut batas atas kelas pertama. Begitu pula berarti 51 adalah batas bawah kelas ketiga. Bilangan 60 adalah batas atas kelas ketiga. Selanjutnya, mana yang disebut dengan tepi? Bilangan yang disebut dengan tepi bawah atau tepi atas adalah batas bawah atau batas atas dikurangi dengan setengah atau ditambah dengan setengah. Contohnya, pada kelas kedua, Anda lihat ini kelas kedua, batas bawahnya 41. Berarti tepi bawah kelas keduanya adalah 40 setengah. Sedangkan tepi atas kelas keduanya adalah 50 setengah. Oke, bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, apa itu titik tengah? Titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Saya ulangi, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2, ketemu yang namanya titik tengah. Kemudian banyaknya kelas, tadi sudah saya sebut, banyaknya kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang terakhir panjang kelas. Apa itu panjang kelas? Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Dalam sebuah data, panjang kelasnya mesti sama pada masing-masing kelas. Jadi saya ulangi, tepi atas dikurangi tepi bawah disebut panjang kelas. Masalahnya adalah bagaimana sekarang dari data mentah kita bisa menentukan atau membuat tabel itu. Ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, urutkan data dulu. Kemudian tentukan banyaknya kelas menggunakan yang disebut kaidah Stargess, yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Kemudian tentukan panjang kelas. Kemudian kalau panjang kelas sudah ketemu, silahkan masukkan semua nilai yang ada pada data pada kelas-kelas yang sudah kita buat, sehingga frekuensinya pasti ada. Perhatikan contoh berikut. Ini data yang diberikan. Pertanyaannya sekarang, dari data ini bagaimana membuat tabel distribusi frekuensinya? Yang pertama, urutkan data itu. Dan ternyata data ini sudah urut. Kalau Anda perhatikan sudah urut. Bilangan terkecilnya 119, terbesarnya 176. Sehingga diperoleh ring atau rentang adalah nilai terbesar dikurangi terkecilnya, 57. Langkah ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan aturan Stargess 1 tambah 3,3 log 40, karena data kita ada 40, diperoleh angka 6,28. Karena ini pecahan, maka kita
bulatkan, banyaknya kelas dibulatkan menjadi 7. Langkah keempat, menentukan panjang kelas, di mana panjang kelas diperoleh dari, lihat di sini, panjang kelas diperoleh dari rentang dibagi banyaknya kelas. Rentangnya tadi 57 dibagi banyaknya kelas 7, sehingga dibulatkan menjadi hasilnya 9. Nah, kalau sudah, buat intervalnya, dimulai dari yang terkecil tadi, 119. Kemudian kita tentukan tadi panjang kelasnya 9, sehingga dari bilangan 119 sampai bilangan berapa supaya panjang kelasnya 9, ternyata angkanya adalah 127. Oke, ini untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua berarti dimulai angka 128 sampai 136 dan seterusnya sampai kelas terakhir, kelas ke-7, bilangannya 173 sampai 181. Nah, kalau itu sudah, tentu menentukan titik tengahnya tidak kesulitan. Langkah terakhir tinggal mengisikan ada berapa data yang masuk pada kelas pertama, ada berapa data yang masuk pada kelas kedua, dan seterusnya, sehingga ketika ini diisikan akan jadi yang disebut dengan frekuensi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.